Halo semuanya, selamat datang di podcast Jelajah Waktu. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang sejarah. Hai semua, hari ini kita bakal bahas topik menarik tentang manusia, ruang, dan waktu. Juga gimana sejarah terus berubah tetapi tetap berlanjut. Betul, jadi kita bakal ngobrol soal dua pendekatan penting dalam sejarah, yaitu sinkronik dan diakronik, serta ruang lingkup sejarah itu sendiri. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber keren, yaitu Syifa dan Felicia, yang mahasiswa yang sedang riset tentang kota lama Semarang. Nah, kita mulai dari dasar dulu nih, Vel. Sebenarnya apa sih hubungannya antara manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Pertanyaannya bagus. Jadi, dalam sejarah, manusia adalah pelaku utama, ruang adalah tempat terjadinya peristiwa, dan waktu menunjukkan kapan hal itu terjadi. Ketiganya saling terikat. Contohnya, ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia dan membangun pelabuhan di Batavia, jadi itu mencerminkan bagaimana manusia memanfaatkan ruang pada waktu tertentu. Jadi setiap peristiwa pasti punya konteks ruang dan waktunya, ya kan? Benar sekali. Tanpa itu, kita tidak bisa dipahami secara utuh. Nah, sekarang ke topik berikutnya nih. Syifa, kamu kan lagi riset tentang kota lama Semarang. Bisa kasih contoh nggak sih perubahan dan keberlanjutan di sana? Dulu bangunan di kota lama digunakan untuk aktivitas perdagangan oleh FOC. Nah, sekarang banyak berubah fungsi jadi kafe, galeri seni, dan tempat wisata. Itu contoh perubahan, tapi bentuk bangunan, tata kota, dan nilai sejarahnya masih dipertahankan. Itu keberlanjutan. Wah, keren! Jadi meski waktu terus berjalan, warisan masa lalu tetap hidup ya? Betul, itulah yang membuat sejarah selalu relevan dengan kehidupan masa kini. Nah, sekarang istilah yang sering bikin bingung nih, Vel. Apa sih sinkronik dan diakronik dalam sejarah? Itu gampang kok. Jadi, sinkronik berarti kita melihat peristiwa sejarah dalam satu masa tertentu. Misalnya, kondisi masyarakat Indonesia tahun 1945. Sedangkan diakronik artinya kita mempelajari peristiwa dari masa ke masa, misalnya perkembangan politik Indonesia dari kemerdekaan sampai sekarang. Kalau disederhanakan, sinkronik itu seperti foto dia, sedangkan diakronik seperti video perjalanan waktu. Wah, jadi lebih kebayang dua pendekatan itu saling melengkapi ya? Iya, dengan keduanya kita bisa saling melihat sejarah secara mendalam dan berkesinambungan. Terakhir nih, Vel, apa aja sih yang termasuk dalam ruang lingkup sejarah? Jadi, ruang lingkup sejarah meliputi waktu, ruang, pelaku, dan peristiwa. Dari situ, kita bisa memahami bahwa sejarah bukan sekedar hafalan tahun dan tokoh, tetapi cara manusia beradaptasi, berubah, dan bertahan dalam perjalanan waktu. Dan tugas kita sekarang adalah meneruskan semangat itu, belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. Setuju banget, sejarah itu bukan masa lalu yang diam, tetapi cermin kehidupan yang terus berlanjut. Nah, semuanya, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa sejarah itu hidup, melibatkan manusia, ruang, dan waktu yang selalu berubah tapi punya keberlanjutan. Dan dengan memahami pendekatan sinkronik dan diakronik, kita bisa melihat perjalanan manusia secara utuh. Semoga setelah ini kalian makin semangat untuk mempelajari sejarah, bukan hanya untuk tahun masa lalu, tapi untuk memahami masa depan. Betul, karena seperti kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Makasih semuanya udah mendengarkan Jelajah Waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!